Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana kali ini Tuan Muda Abimana mendapatkan bingkisan misterius. Ternyata bingkisan itu ditujukan untuk dirinya dan tidak ada siapa pengirimnya. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana merasa sangat heran. Ia pun bertanya kepada David siapa yang telah mengirimkan bingkisan itu. David yang memang tidak mengetahui siapa yang telah memberikan bingkisan itu pun ia mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau pastilah ini ada seseorang yang akan berniat jahat kepada Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana bersama David ini mereka pun bingung siapa yang telah mengirimkan bingkisan rahasia tersebut. Dan di scene berikutnya terlihat juga Oma sepertinya mendapatkan bingkisan yang ditujukan kepada dirinya. Oma yang tidak mengetahui apa isi bingkisan tersebut, lalu ia membuka bingkisan itu di depan Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Akan tetapi tiba-tiba saja Oma ini melemparkan bingkisan itu dan terlihat Oma sangat shock dan ketakutan ketika ia melihat isi bingkisan itu. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana dan Kinanti juga ikut kaget dengan isi bingkisan tersebut ya guys ya. Ternyata setelah mendapatkan bingkisan rahasia itu, kali ini Oma sepertinya benar-benar akan sakit. Dimana terlihat di sini tuh Oma ini terlihat sangat sedih sekali. Dan Kinanti seperti biasa, ia pun mendinginkan hati Oma yang saat ini sedang merasa shock. Di sini Kinanti menghibur Oma agar Oma tetap tenang. Namun rupanya Oma tidak bisa tenang setelah mendapatkan bingkisan misterius tersebut. Dan di scene berikutnya juga terlihat rupanya ini adalah ulahnya si saudara tirinya Tuan Muda Abimana atau si kumis lele ini. Ia benar-benar dendam kepada keluarga Sudirja yang dia anggap telah merusak kebahagiaannya dengan ibunya karena ayahnya lebih memilih ibunya Tuan Muda Abimana, sehingga ia pun dendam kepada keluarga Sudirja ini. Dimana yang menjadi sasaran dendamnya tersebut adalah Tuan Muda Abimana. Dan di sini Oma juga ikut-ikutan mendapatkan teror dari dirinya. Rupanya di sini juga terlihat kalau Radit atau si kumis lele ini ingin agar semua keluarganya Sudirja ini benar-benar hancur dan berantakan, sehingga dia pun melancarkan teror-terornya. Akan tetapi di sini David rupanya ia akan menyelidiki siapa yang telah meneror keluarganya Sudirja, di mana Tuan Muda Abimana dan David ini membakar bingkisan rahasia tersebut agar nantinya tidak mengganggu pikiran Oma yang saat ini sedang terbaring sakit. Dan di scene berikutnya juga terlihat kalau David ini sedang mengendarai mobilnya. Namun di dalam mobil ini ia benar-benar bingung siapa yang telah mengirimkan bingkisan misterius itu kepada keluarga Sudirja. David pun akan mencari siapa tahu yang telah mengirimkan bingkisan misterius tersebut, sehingga keluarga Sudirja ini merasa heboh dan ketakutan. Ketika David sedang mengendarai mobil, sepertinya ada motor yang mengikuti David, di mana motor ini menggunakan helm sehingga pengendaranya tidak dapat dikecerenin oleh si David.
Akan tetapi di sini David dia pun tidak mau berhenti begitu saja ketika motor itu mengejar. Namun setelah David sampai di tempat ia yang tuju, David pun menoleh kepada orang yang telah mengikutinya. Ketika David ini akan berusaha mengejarnya, pengendara motor itu pun langsung pergi dari tempat itu sehingga David pun kehilangan jejak. Dan di scene berikutnya juga terlihat kalau Kinanti ini sedang berbincang bersama dengan Tuan Muda Abimana. Sepertinya mereka berdua ini sedang membicarakan masalah teror yang mendapatkan di keluarganya Sudirja sehingga Oma ini menjadi sakit. Di sini Kinanti menanyakan kepada Tuan Muda Abimana siapalah yang telah mengirimkan teror tersebut sehingga keluarga ini menjadi ketakutan. Namun Tuan Muda Abimana juga tidak tahu siapa yang telah mengirimkan bingkisan tersebut nih guys ya. Dan di scene berikutnya juga akan diceritakan kalau Kinanti masih saja terus melakukan siasat-siasatnya jahatnya untuk menghancurkan hubungan Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Nampaknya mereka saat ini merasa senang sekali karena rencana mereka berikut ini akan benar-benar bagus, pikir mereka berdua ini. Dan di scene berikutnya juga terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini sedang merenung di kegelapan malam, di mana ia sepertinya memikirkan sesuatu hal yang telah terjadi selama ini. Di dalam renungannya ini Tuan Muda Abimana gelap-gelapan di dalam lampu yang tidak ada saat itu. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana sepertinya akan merencanakan untuk mengajak Kinanti pergi liburan bersama nih guys. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 5.30 di Antv kesayangan kita. Akhirnya Mimin pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.